Yang wajahnya cerah hari ini, yang bersuka cita, kemungkinan besar itu fans Inggris mungkin. Fans Inggris katanya. Mentang-mentang tadi pagi baru menang ya. Wah, bukan seneng kayaknya fans Inggris nih kok. Wajahnya langsung berseri-seri ya. Yang fans Inggris pasti seneng ya. Yang fans Argentina belum main ya. Itu ada pakai jersey Argentina ya, belum main. Nanti jam 9 mainnya ya. Belum tahu lolos apa enggak ya. Tapi ya apapun itulah ya, itu hanya sekedar hiburan buat kita ya. Tetapi yang menjadi sumber sukacita kita sesungguhnya ketika kita betul-betul hidup di dalam kebenaran, kita ada di dalam kerajaan surga. Halo, amin. Kita ada di dalam kerajaan surga. Sebab kerajaan surga bukan soal makanan, tetapi kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Itulah kebenaran ya, itulah kerajaan surga yang menjadi bagian kita. Saya rindu jemaat Tuhan, engkau betul-betul mengalami hidup yang berkelimpahan, hidup yang diberkati, hidup di dalam kerajaan Allah. Amin. Hidup di dalam kerajaan Allah, sehingga hari-harimu akan terus mengalami bagaimana pekerjaan Allah yang dahsyat itu boleh terjadi atas hidup saudara. Puji nama Tuhan. Mohon maaf ya, suaranya agak serak-serak basah, serak-serak kering ya. Nih ya. Oh. Sepak bola. Oh iya betul ya, efek begadang setiap malam seperti ini ya. Tetapi tidak membuat saya aduh jadi nggak bisa pelayanan, enggak ya, justru membuat saya lebih lagi ya. Untuk dunia aja bisa melek kok ya, untuk Tuhan kok malah ya merem ya. Untuk sepak bola kita bisa melek sepanjang malam, dari jam 2 sampai jam 7 pagi, jam 10 pagi bisa melek, kita tahan loh ya. Ibadah cuma 1,5 jam melek kita, wah jangan ya. Kalau kita memang betul-betul kita adalah anak Tuhan, kita akan terus bertahan di dalam iman ya. Kita saling membantu ya, saling mengingatkan di dalam peperangan ini ya. Kalau teman saudara sebelah saudara mulai terkantuk-kantuk, mulai merem-melek, langsung ya saudara katakan haleluya, biar dia kaget ya, biar dia melek lagi ya, supaya kita sama-sama menerima firman. Jangan sampai saudara datang firman terbuang dengan sia-sia, padahal firman itu menjadi sumber bagi segalanya. Apa yang sedang saudara alami saat ini, apa yang sedang saudara hadapi saat ini, semuanya Tuhan sudah nyatakan di dalam firman-Nya. Saudara nggak perlu takut, saudara nggak perlu terkejut dengan apa yang terjadi atas dunia, atas hidup-hidup orang percaya, karena semuanya sudah dinubuatkan. Semuanya ada di dalam firman-Nya, semuanya ada di dalam kendali dan rancangan Bapa. Jadi kita nggak perlu takut akan apa yang harus kita alami di dalam hidup ini. Halo, amin. Sehingga apapun yang terjadi, katakan apapun yang terjadi tidak menggoyahkan imanku di dalam Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Apapun yang terjadi ya, mau harga naik ya, mau banyaklah yang terjadi ya di dalam pergolakan dunia ini, tetapi satu hal yang kita tahu, kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Anak-anak yang hidup di dalam rumah Bapa, yang anak-anak yang ada di dalam kerajaan Allah, hidupnya tidak tergoncangkan oleh apa. Walaupun dunia boleh bergoncang, tetapi hidup saudara sebagai anak-anak kerajaan, engkau tidak mengalami goncangan apapun. Halo, amin. Tidak akan mengalami goncangan apapun, sebab hidupmu sudah ada di dalam lingkup kendali tangan Tuhan. Sehingga engkau tidak akan mengalami apa yang sedang dunia alami saat ini. Pergolakan apapun boleh terjadi, tetapi engkau sebagai anak-anak Allah, aku deklarasikan hidupmu sebagai anak-anak Allah. Engkau tidak berasal dari dunia. Dunia boleh bergoncang, dunia boleh alami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, tetapi kehidupanmu sebagai anak Tuhan, kehidupanmu sebagai anak-anak kerajaan terus menerima pemeliharaan Bapa. Hari demi hari engkau terus melihat, mengalami sendiri bahwa pertolongan Tuhan yang ajaib itu boleh terjadi nyata atas kehidupanmu. Katakan sama-sama, terjadilah atasku. Yang percaya katakan amin. Hari-hari saudara akan terus dipelihara Bapa. Tuhan akan terus menyingkapkan rencananya yang dahsyat. Haleluya. Kita sedang berbicara itu, bagaimana orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, Bapa tidak akan menuntun saudara di dalam kegelapan, tetapi Tuhan akan membawa saudara di jalan yang terang. Halo, amin. Saudara bisa dengan jelas melihat rencana Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan memiliki rencana atas hidupan, agenda Bapa atas hidup Abraham. Bagaimana Tuhan menyingkapkan rahasia rencana yang ajaib atas hidup Musa. Ya, Tuhan membuka jalan, atau Tuhan menyiapkan jalan destiny ilahi bagi kehidupan Simpson.
Dari hal ini kita bisa melihat bahwa Tuhan sanggup membawa atau menyingkapkan rencana atas hidup orang percaya, tidak peduli apapun keadaannya. Halo, amin. Abraham ada di dalam keadaannya baik-baik saja, dia tidak kekurangan, dia tidak alami krisis, dia tidak alami masalah, dia hidupnya baik-baik, tenang. Tetapi Tuhan punya rencana yang dahsyat, tidak hanya sekedar menjadikan Abraham orang biasa, tetapi bapak orang percaya. Demikian pula kehidupan Musa. Halo, amin. Musa seorang yang punya catatan yang kelam di dalam masa lalunya. Dia seorang pembunuh, dia melarikan diri dari Mesir, tetapi Tuhan pun punya rencana atas hidup Musa. Dan Tuhan juga punya rencana atas hidup Simson. Bahkan sebelum Simson itu dilahirkan, Simson masih ada di dalam kandungan, Tuhan sudah punya rencana atas kehidupannya. Artinya apapun keadaan saudara, Tuhan bisa mengubahkan jalan hidupmu. Tuhan bisa merubahkan jalan hidup saudara, sehingga saudara akan bisa melihat bagaimana rencana Bapa yang dahsyat itu boleh terjadi. Tuhan tidak membawa saudara menjadi orang yang biasa-biasa, tetapi Tuhan punya rencana yang dahsyat atas hidup saudara. Ya, seminggu ini kita sudah belajar. Terima kasih bagi kita ya yang sudah dengan cepat menangkap apa yang menjadi pesan firman saya, dan kemudian mulai membawa ya jemaat untuk lebih dalam lagi menggali apa itu rencana Bapa atas hidup orang percaya. Tuhan tidak bekerja hanya kepada orang yang hidupnya baik-baik saja. Oh, hanya kepada anak-anak gembala yang dari kecil memang sudah dipersiapkan. Aku tuh banyak kesalahan, masa laluku kelam, hidupku banyak kekurangan. Tuhan juga bisa pakai hidup saudara. Halo, amin. Ya, bahkan sebelum kita ada pun Tuhan sudah bisa merancang kehidupan kita. Jangan-jangan sebelum kita dilahirkan Tuhan sudah punya jalan, Tuhan sudah punya rencana. Tetapi kan kita yang seringkali mulai melarikan diri dari panggilan Tuhan, atau kita tidak mau berserah kepada jalan Tuhan, kita mau pakai jalan kita sendiri. Padahal sesungguhnya dari lahir mungkin, sejak dari dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah punya rencana yang dahsyat. Dan tidak semua orang bisa melihat, memahami ini, kata firman. Coba kita buka di dalam, boleh ditampilkan lagi, lanjut. Ya, kemarin kita sudah bahas ini. Tuhan merancang hidup Simson sejak ia masih dalam kandungan. Ini 3 contoh yang berbeda: Abraham, Musa, dan Simson. Ini tiga pribadi yang berbeda, masa lalunya, kehidupannya, karakternya, tetapi sama-sama Tuhan bisa pakai. Tuhan menyingkapkan rahasia firman-Nya, rencananya, dan itu Tuhan singkapkan di depan, tidak di belakang. Tetapi sejak awal Tuhan memanggil Abraham, sejak awal Tuhan mulai memanggil Musa, sejak awal Tuhan bernubuat atas hidup Simson, Tuhan sudah berkata bahwa aku akan memakai pribadi-pribadi tersebut. Ya, ada banyak perkataan profetik yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan deklarasikan di awal hidup mereka. Itulah cara Tuhan. Tuhan tidak pernah menutupi. Ya, Tuhan tidak pernah main kucing-kucingan, enggak. Di awal Tuhan katakan, kalau aku memanggil engkau, artinya aku punya rencana yang dahsyat, aku punya jalan hidup yang berbeda dengan apa yang sedang saudara kerja saat ini, lebih daripada apa yang sedang saudara mimpikan saat ini. Tuhan sanggup bekerja. Kita buka di dalam, lanjut, kita buka di dalam kitab Lukas. Ya, Lukas 10 ayat yang ke-21, kita bisa melihat di sini bahwa rencana Tuhan yang dahsyat ini tidak semua orang bisa melihat, tidak semua orang bisa memahami. Hanya kepada orang-orang yang tertentu yang Tuhan nyatakan. Tapi nanti saya minta tolong yang bawa HP, minta tolong dibacakan di dalam versi firman Allah yang hidup. Kita buka di dalam terjemahan baru Lukas 10 ayat yang ke-21. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Amin. Belum semua, saya rindu kita semua baca, saya rindu kita semua memahami ayat ini, supaya kita tidak menjalani hidup kita ya dengan cara-cara duniawi. Lukas 10 ayat yang 21, sudah ketemu, amin? Mari kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. Lukas 10 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. 2, 3. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan
tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Katakan amin. Lihat di sini bahwa rencana Bapa yang dahsyat itu tidak Tuhan singkapkan kepada semua orang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, rencana Bapa yang dahsyat itu juga tidak singkapkan kepada semua orang. Di dalam ayat ini dengan jelas Tuhan berkata, di dalam Roh Kudus hanya orang-orang yang hidup di dalam Roh yang bisa memahami firman. Hanya orang-orang yang hidup di dalam Roh yang bisa memahami jalan-jalan Bapa. Halo, amin. Makanya Tuhan Yesus berkata, di dalam Roh Kudus dia bisa melihat bahwa dia bersyukur kepada Tuhan, kepada Bapa, karena semuanya itu rancangannya yang dahsyat itu Tuhan sembunyikan. Ya, Tuhan tidak buka kepada orang-orang besar, kepada orang-orang bijak, pada orang-orang yang pandai menurut dunia. Tuhan tidak bukakan itu. Karena seringkali mereka masih pakai akal pikiran manusiawinya, mereka pakai pengalamannya, mereka pakai kepintaran, sehingga mereka nggak bisa menerima dan memahami rencana Bapa yang ajaib itu, nggak bisa. Makanya di ayat ini dikatakan, semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Ya, tetapi Bapa nyatakan, Tuhan bukakan kepada orang yang kecil. Ya, kecil itu bukan orang yang secara fisik kecil, bukan. Ya, nanti orang kecil nanti yang bisa memahami itu cuma Daus Mini gitu ya, Ucok Baba kecil gitu ya, enggak ya. Bukan itu maksudnya. Di dalam bahasa aslinya, ya, dalam bahasa Ibrani, orang kecil itu bukan secara fisik ya. Kalau secara fisik ya, gembala, bagaimana tertutup itu masa depannya, nggak tahu dia, Tuhan sembunyikan. Bukan orang kecil ya, orang yang berbobot kan ya, jadi nggak bisa melihat itu ya. Tetapi yang dimaksud orang kecil itu di dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata nepios, yang artinya anak kecil atau kanak-kanak atau anak yang masih bayi. Lalu maksudnya apa? Kenapa kalau kepada orang bijak itu orang yang pandai, orang yang besar itu disembunyikan, justru kepada kanak-kanak, kepada anak yang masih kecil itu dibukakan. Ya, coba saya minta tolong dibacakan dalam versi firman Allah yang hidup dulu. Minta tolong ya Allah. Demikian teman-teman. Kemudian Yesus dipenuhi dengan sukacita Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena Engkau merahasiakan hal-hal ini dari para cendekiawan serta orang-orang yang bijak menurut pandangan manusia. Cendekiawan dan orang-orang yang pandai, orang-orang yang bijak menurut pandangan manusia. Lanjut. Dan menyatakannya kepada orang-orang yang percaya. Menyatakannya kepada orang-orang, hanya orang-orang yang percaya kepada firman itu. Lanjut. Seperti anak-anak kecil. Seperti anak-anak yang kecil. Lanjut. Terima kasih ya Bapak, karena demikianlah kehendak. Ya, itulah kehendak Bapa. Kenapa kepada anak-anak yang kecil? Ya, kenapa Tuhan sembunyikan kepada orang yang pandai, orang yang besar, para cendekiawan yang punya pengetahuan, yang punya ilmu, yang punya pengalaman? Tuhan sembunyikan itu. Tetapi Tuhan nyatakan kepada anak-anak yang kecil, anak-anak yang percaya, seperti orang-orang yang percaya seperti anak kecil. Karena anak kecil itu tulus. Anak kecil itu nggak punya pikiran-pikiran yang buruk, nggak punya kecurigaan apapun. Ya, anak kecil nggak punya kecurigaan apapun. Ketika orang tuanya ngajak, menggandeng tangannya, dia nggak berontak. Dia tahu, dia percaya. Ini bapaknya, ini papanya, ini mamanya. Ketika anaknya itu dibawa, dia mungkin dibawa ke jurang terus dilemparkan, nggak mungkin. Ya. Kenapa kok rancangan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib ini hanya dibukakan kepada orang-orang percaya yang tulus hatinya seperti anak kecil? Karena kalau orang sudah banyak pikiran, sudah banyak pengalaman, banyak pengetahuan, nggak bisa. Dia akan terus bertanya-tanya penuh dengan kecurigaan. Loh, mau dibawa kemana Tuhan? Mau diajak kemana? Dia akan terus bertanya. Tetapi anak kecil nggak pernah protes. Ya, saya punya pengalaman glow itu. Glow itu sejak kecil ya
Dia tuh sukanya ngintil, sukanya ngikut. Ya, dia dari umur baru saja 2 tahun, 3 tahun itu dia tahu kalau grandmanya siapapun itulah, kami orang tuanya tuh udah siap-siap mau pergi, dia tahu. Wah, dia langsung lari, ambil helm, ambil sendal. Padahal dia belum pakai celana itu, udah sebetulnya pakai sendal dulu, pakai helm dulu. Padahal nggak tahu ini orang tuanya mau pergi kemana, grandmanya mau pergi kemana, nggak tahu. Yang penting ikut dulu. Itu anak kecil. Dia nggak peduli mau kemana, yang penting aku ikut bapak. Aku percaya kalau aku ikut bapak, aku ikut orang tuaku, nggak mungkin aku dicelakakan. Dia pasti akan membawaku ke tempat yang aman. Itu anak kecil. Tapi kan anak-anak yang sudah dewasa penuh dengan kecurigaan. Oh, belum pakai celana, sudah itu ada fotonya itu ya. Wah, pagi-pagi ayah sudah mau berangkat sekolah, udah siap, udah mandi. Itu ayah masih TK itu udah mandi, udah dibonceng, dan naik ke motor, udah dibonceng sama Pak Daud itu. Wah, dia lari dari dalam, masih teranjang bulat, tapi pakai sendal, pakai helm. Wah, ngeyel minta ikut. Loh, kan gak pakai baju, ngeyel tuh. Ya, akhirnya Pak, kita foto dulu ya, buat kenangan di foto. Habis itu keliling kampung, bonceng naik motor gak pakai baju, telanjang bugil itu dulu. Cuma pakai sendal sama helmnya pokoknya gak pernah lupa. Dulu tuh dari kecil mau pergi dia lihat, grandpanya udah siap-siap mau pergi, dia udah lari ambil sendal, ambil helm. Gak peduli mau bajunya masih amburadul, pakai celana apa enggak, dia gak peduli. Pokoknya dia ikut. Sampai sekarang kok seperti itu. Mami mau kemana? Dia udah siap-siap, pasti ikut ya, pasti ikut. Karena dia tahu orang tuanya kalau pergi memperbolehkan dia ikut, artinya dia tidak mungkin dibawa ke tempat-tempat yang berbahaya. Ya, itu anak kecil. Coba kalau anak-anak sudah dewasa, beda. Ya, Om Robi tiba-tiba ngajak gandeng Chris, ayo Chris ikut. Lah kemana Pak? Gue pasti protes, nggak mungkin. Ya Pak, nggak mungkin, pasti tanya dulu mau kemana Pak? Wah, kok nggak mau kalau aku yang tempat-tempat nggak mau? Wah, dia pasti pengen tahu dulu, protes dulu mau kemana? Ke pasar. Wah, nggak mau ke pasar, kotor, males, panas. Padahal maksud bapaknya ke pasar swalayan. Ya, selesai. Ke pasar, nggak mau. Padahal ke pasar swalayan itu mau dibeliin sepatu kan, sepatu boot. Ya tapi kan udah protes dulu kan, pasti dia bertanya-tanya, pasti dia mau tahu dulu. Nggak bisa tiba-tiba anak ayo ikut, nggak mau, belum tentu dia langsung mau ikut. Dia pasti pengen tahu kemana dulu, berapa lama Pak, lama enggak. Aku ada acara, aku ada ini, pasti protes dulu. Tapi anak kecil enggak, ya. Anak kecil ya yang pernah punya cucu pasti tahu ya, mau pergi langsung diangkat aja, langsung digendong. Wah, dia udah seneng itu, enggak perlu tanya mau kemana Uti, aku mau dibeliin apa Uti. Yang penting dia ikut, dia tahu kalau dia dibawa artinya ada sesuatu yang baik yang akan dia terima. Nggak mungkin orang tuanya itu mencelakakan dia, nggak mungkin orang tuanya itu meninggalkan dia. Itu kenapa ayat ini berkata rencana dan rancangan Bapa yang dahsyat itu Tuhan nggak buka kepada orang-orang yang pintar. Dia akan terus mempertanyakan, karena seringkali rencana Bapa itu tidak bisa dipahami oleh akal pikiran manusia. Coba kalau Abraham itu ya terus mempertanyakan, Tuhan karena udah enak di sini, ngapain aku harus pergi jauh-jauh ke sana? Dan Tuhan menjanjikan aku menjadi bangsa yang besar. Punya anak aja nggak bisa, belum ada keturunanku Tuhan. Kalau dia terus mempertanyakan itu nggak jadi, nggak genap itu janji Tuhan. Tetapi lihatlah bagaimana sikap Abraham. Seperti anak-anak nggak nanya lagi, siap Tuhan. Nggak pernah mempertanyakan rencana Bapa, rancangan Bapa yang dahsyat. Nggak pernah. Itu sebabnya ayat ini dengan jelas berkata, bagi orang yang bijak, bagi orang yang pandai, semuanya itu ditutup, nggak bisa melihat dia. Kalaupun dia bisa melihat, belum tentu dia percaya, karena di dalam versi firman Allah yang hidup, kata kuncinya hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya. Orang yang percaya itu diibaratkan seperti anak-anak yang masih kecil, anak-anaknya nggak tahu apa-apa, anak-anak yang polos, tapi dia percaya. Bapaknya, orang tuanya kalau membawa dia, mengajak dia, mengarahkan dia, pasti segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tapi kan seringkali ketika firman disampaikan, ada banyak orang-orang atau
umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sepertinya dewasa, tetapi ya dia masih terus mempertanyakan itu. Ya, benar gak firman Tuhan? Masih terus menimbang-nimbang, masih terus dengan pembenarannya, masih dengan memikirkan dengan pikiran manusia. Wah, gak cocok ini dengan apa yang aku jalani, apa yang sudah aku ikuti selama ini, gak cocok dengan pengalamanku. Firman Tuhan tidak berbicara mengenai pengalaman. Ini kebenaran. Ya, kalau saya sudah sempat sampaikan, kalau berbicara mengenai pengalaman hidup, saya nggak bisa khotbah. Jauh pengalaman hidup saya dengan saudara. Ya, jauh pengalaman hidup rumah tangga saya dengan Pak Yo, Pak Diki, dengan Pak Po, jauh. Tapi kenapa saya masih bisa sampaikan firman? Kaum bapak saya sampaikan mengenai rumah tangga. Yang saya sampaikan bukan pengalaman hidup. Jauh saya dari saudara. Yang saya sampaikan adalah kebenaran. Yang saya sampaikan adalah firman, bukan pengalaman. Seringkali pengalaman hidup kita berbeda dengan apa yang sedang Tuhan mau kerjakan. Halo, amin. Pengalaman hidup kita yang sedang kita alami mungkin berbeda dengan apa yang mau Tuhan kerjakan. Tetapi ketika kita tidak lagi mengandalkan akal pikiran kita mulai menaruhkan kepandaian kita, kecerdasan kita, pengalaman yang sudah kita jalani selama ini, dan kita mulai melihat ada rencana dan rancangan Bapa yang jauh lebih besar dari apa yang sedang kita alami, lebih dari apa yang sedang kita kejar. Kita akan mengikuti itu seperti anak kecil. Nggak peduli mau kemana, yang penting ikut orang tuanya. Ya? Tapi semakin besar kan semakin banyak pertanyaan. Ya coba aja. Ya saudara coba aja, tiba-tiba nanti ya Bu David gandeng Yesa, ayo itu kemana mama? Gua pakai dia tangannya digini, kemana mama? Kemana? Ada pokoknya. Nggak mau. Mau kemana dulu? Pokoknya mau kemana? Gua pengen tahu, nggak mau. Tiba-tiba diajak gitu, ayo ikut, nggak mau. Karena pasti ada banyak pertanyaan. Apalagi kalau tahu dibawa ke tempat yang dia nggak suka, ya kan? Ke tempat-tempat yang dia nggak suka, sana bukan genreku, misalkan diajak, ayo ke kebun bersih-bersih, wah nggak mau itu. Ya kalau tahu dia yang sasa nggak mau. Ya itu anak-anak yang sudah dewasa penuh dengan kecurigaan, penuh dengan pemikiran-pemikiran yang pemikiran-pemikiran yang jauh, overthinking lah. Tapi anak kecil enggak. Saudara angkat aja itu, ya mungkin seperti Yoel, ya kalau mau pergi, udah digendong aja, dia ada manut aja, ya dia percaya kepada Bapa. Rencana yang Bapa yang kerjakan di dalam kehidupannya itu pasti baik. Nggak perlu banyak pertanyaan, nggak perlu banyak protes, nggak perlu banyak kecurigaan. Anak kecil, apalagi yang ngajak orang tuanya loh ya, saya ngomong konteksnya orang tuanya, tapi kalau ngajak yang bukan orang tuanya pasti anak kecil juga akan protes, akan menghindar gitu ya. Ya, tapi kalau yang mengajak yang dia kenal, halo amin. Ya. Kan kita kenal kepada Bapak kita. Ada di sini nggak kenal Bapak kita, ada di sini nggak kenal Tuhan yang kita sembah. Lalu kalau kita sudah kenal, kenapa kita nggak percaya kepada rancangannya? Kenapa kita masih terus mengingkari panggilannya? Kenapa kita masih terus memaksakan jalan hidup kita? Nggak berani kita menaruhkan jalan hidup kita di dalam tangan Bapa yang penuh kuasa. Kan kita kenal. Kecuali kalau nggak kenal, ya anak kecil juga harus diajari. Kalau kamu diajak orang yang tidak kenal, ya jangan mau. Ya kan harus diajari. Apalagi sekarang ya banyak penculikan mungkin, ya harus diajari. Ya nanti kamu dijemput sama Mama, tapi kalau Mama belum datang, jangan pulang dulu, di sekolah dulu. Kalau ada orang yang nggak dikenal, jangan mau. Ya, jangan mau. Bahaya itu. Ya, jangan seperti Yosua nanti kan. Dulu pernah hampir diculik dia. Wah, untung Upan itu instingnya luar biasa. Upan. Ya, disuruh jemput Yosua. Dia udah sampai ke sekolah dicari Yosua nggak ada. Kemana nih Yosua? Dia Upan udah mau pulang nih. Jangan-jangan udah pulang dia. Jalan, tapi nggak mungkin masih SD, masih kelas berapa tuh Pak? Kelas 2, kelas 1. Nggak mungkin kalau jalan sendiri pulang. Udah sepi tuh. Wah, kan insting nalurinya itu kuat ya, luar biasa. Wah, instingnya kuat tuh. Dia cari sesuatu dia cari. Ada di mana? UKS. UKS pojok. Di depan UKS di pojok. Sudah dipangku orang, nggak dikenal. Waduh, orangnya itu ternyata pedofil. Terkenal pedofil. Hampir Yosua itu kehilangan masa depannya. Hampir. Kalau nggak Bang Evan itu meregokin itu, wah sudah tidak tahu saya. Untung Bang Evan itu melihat Yosua
temen papi. Dia cuma sekedar tahu itu temen papi, nggak tahu itu seorang pedofil itu. Untungnya Bang Evan bisa, ayo sini pulang. Wah, itu kalau telat 5 menit aja sudah itu hilang kepercayaan Yosua itu. Tuhan masih tolong Yosua, untungnya itu. Ya, Bang Evan menyelamatkan hidup Terima kasih, Pak. Wah, luar biasa. Istrinya, itu kalau orang udah paling udah pulang, udah sepi kok sekolah. Mau cari kemana? Untungnya dia masih gua. Ya, tapi nggak seperti mengendus-endus, enggak. Yang jemplat, enggak. Dia pasti dengan hikmat. Wah, sana, gitu. Ya udah tuh. Loh, suara apa di situ? Teman papi, bahwa teman papi dia nggak tahu. Pedofil itu. Ya memang teman papanya, tapi memang terkenal dia suka seperti itu sama anak kecil. Untungnya ya. Nggak jadi. Ya anak kecil pun harus diajari. Ya kalau nggak kenal jangan, berbahaya. Tapi kan kita sebagai anak-anak, kita kenal sebagai anak-anak, kita kenal kepada bapak kita, bapak yang baik. Nggak ada satupun rencana dan rancangannya yang akan menjauhkan kita dari kebaikan. Enggak, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kita mengasihi Bapa. Yes. Ya, kita mengenal Bapa kita. Ya, Tuhan ada rela menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Begitu besarnya kasih Tuhan. Masa kita nggak percaya akan rancangannya? Nah, ini maksud ayat itu. Bagaimana Tuhan sembunyikan bagi orang-orang yang terus mempertanyakan rencana Bapa, yang terus mempertanyakan firman yang begitu ajaib. Tetapi buat anak-anak kecil, seperti anak-anak kecil, orang-orang yang percaya seperti anak-anak kecil, Tuhan akan singkapkan itu, Tuhan akan bukakan itu, sehingga dia akan mengikuti setiap arahan firman, sehingga penggenapan firman itu boleh terjadi atas kehidupan. Amin. Ya, inilah rencana Bapa atas hidup saudara. Jadilah seperti kanak-kanak yang terus percaya bahwa rencana Bapa itu rencana yang besar atas hidup saudara. Apapun yang sedang saudara alami, pergumulan apapun, kesulitan apapun, di balik semuanya itu tangan Tuhan sedang bekerja. Tangan Tuhan masih bekerja sampai saat ini untuk memulihkan kehidupan umatnya, untuk membawa saudara masuk di dalam rencananya yang dahsyat. Aku percaya, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah keyakinan ini boleh muncul, terbangun atas kehidupanmu sebagai anak-anak Allah. Engkau tidak pernah meragukan bagaimana penyertaan Bapa, bagaimana rencana Bapa itu boleh mengubah kehidupanmu. Engkau tidak lagi menjalani hari-hari yang biasa, engkau akan terus menjalani hari-hari bersama dengan Bapa, bersama dengan rencana dan rancangan Tuhan yang ajaib. Itu boleh terjadi atas kehidupanmu, sehingga engkau akan terus mengalami penyertaan, anugerah, mujizat, pertolongan itu nyata atas kehidupanmu, membawa engkau terus alami hadirat Tuhan itu memulihkan jalan hidupmu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Jalan hidup saudara akan mulai diubah. Apapun yang saudara alami, ada tangan yang penuh kuasa. Katakan sama-sama, aku percaya. Aku percaya. Apapun yang aku alami, aku melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup mengubahkan jalan hidupku menjadi baru. Yang percaya katakan amin. Ada tangan yang penuh kuasa. Tangan Tuhan sanggup merekayasa hidup saudara. Ya, walaupun sepertinya jalannya terjal, jalan yang harus dihadapi Musa terjal, jalan yang harus dihadapi Abraham terjal, tetapi satu hal, dia tetap percaya janji Tuhan, rencana dan rancangan Bapa itu tidak pernah gagal dalam hidup orang percaya. Minggu depan kita akan lihat contohnya. Seperti apa sih? Ya, ini kan kita baru baca ayatnya. Ya, seperti anak kecil yang percaya kepada rancangan Bapaknya. Minggu depan kita akan melihat contohnya. Suatu tokoh ya masih kecil, tetapi dia percaya bahwa rencana Bapa yang secara logika manusia itu mustahil terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi anak kecil ini tetap percaya. Dia tetap memiliki keyakinan yang teguh bahwa yang dia dapatkan itu bukan berasal dari dirinya. Keyakinan atau rencana itu bukan berasal dari dirinya, karena dia masih kecil. Ya, anak kecil gak punya rencana untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan, gak ada.
Yang dia tahu hanya untuk hidup sehari-hari, main, makan. Tetapi anak kecil ini, dia memahami bahwa apa yang dia dapatkan itu berasal dari Tuhan. Dan suatu saat penggenapan itu pasti terjadi. Minggu depan kita akan sama-sama belajar. Tapi pagi hari ini kita boleh melihat bahwa rencana Tuhan yang dahsyat itu Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya. Seperti anak kecil yang tidak pernah protes, yang tidak pernah bimbang, yang tidak pernah takut kemanapun orang tua, kemanapun bapak itu membawanya. Dia akan terus memiliki ketaatan penuh dan percaya, berserah bahwa pada waktunya dan saatnya dia bisa melihat rencana bapak itu pasti baik di dalam hidup.